Oke, sebelum kami mengajak Anda kembali berbincang dengan Prof. Edwin, kami akan memperbarui informasi mengenai kondisi banjir di Musi Banyuasin ya. Sudah ada kontri kami, ada Puja Kesuma di sana yang akan memberikan informasi terbaru pagi hari ini. Ya, Puja, sampai pagi hari ini bagaimana kondisi banjir di sana? Iya, sampai pagi hari ini kondisi banjir masih tinggi. Kondisi air banjir mencapai 1 meter hingga 3 meter. Dan warga sendiri saat ini masih banyak yang bertahan di rumah. Untuk keluar dari rumah mereka harus menggunakan perahu karena seluruh akses jalan desa ini terkepung banjir dan warga tidak bisa kemana-mana. Saat ini tim dari pemerintah Musi Banyuasin, TNI Polri dan BPBD juga dari kecamatan Lais saat ini tengah melakukan upaya evakuasi kepada warga, juga memberikan bantuan kepada warga berupa sembako, obat-obatan dan juga air bersih atau air minum yang saat ini memang tengah diharapkan oleh warga. Demikian. Puja, kalau kami lihat di belakang Anda ini rumah-rumah warga, ini rumahnya bentuknya rumah panggung. Artinya apakah memang banjir di Musi Banyuasin ini memang sering terjadi atau memang kemudian rumah mereka dibuat seperti itu atau seperti apa, Puja? Iya, benar. Rumah warga ini berada di belantaran Sungai Musi dan Sungai Batanghari Lekong. Banjir ini merupakan banjir tahunan. Setiap hujan turun atau akhir tahun, dipastikan kondisi desa Petaling dan beberapa desa lain Sungai Musi. Demikian. Ya. Sebenarnya kalau dilihat mungkin dalam 1 bulan terakhir begitu ya, sudah berapa kali banjir yang terjadi di sana, Puja? Kalau informasi yang kami dapat dari pemerintah atau dari BPBD, ini 1 tahun bisa mencapai 3 sampai 4 kali banjir. Karena curah hujan yang cukup tinggi, biasanya itu terjadi pada akhir tahun, yakni di bulan November dan Desember. Di bulan Desember nanti jika turun hujan semakin tinggi, banjir ini akan lebih meluas atau akan lebih meluap dan kondisi air banjir akan terus naik hingga kondisi warga benar-benar lumpuh. Demikian. Baik. Terima kasih Puja ya, Kesuma dari Musi Banyuasin yang juga masih dilanda banjir di sana. Kita akan kembali berbincang dengan Prof. Edwin. Prof, tadi sudah disinggung mengenai cuaca yang terjadi, kemudian mungkin juga berkaitan dengan kondisi atmosfer. Tapi Prof, kalau kita melihat waktunya, ini sudah hampir 5 minggu Prof banjir terjadi khususnya di Sintang, Kalimantan Barat. Apakah ini juga ada indikasi banjir ini tidak kunjung surut disebabkan juga oleh kondisi di sana yang sudah mulai ada deforestasi, kemudian perluasan perkebunan sawit atau seperti apa sih Prof? Ya memang kalau kita lihat kondisi dari Sumatera Selatan dan Kalimantan itu, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, jadi Palangkaraya itu juga kondisi sama. Jadi mereka adalah daerah tangkapan air yang saat ini banyak ditanami oleh kelapa sawit. Kelapa sawit itu sebenarnya tidak bisa menampung air dalam jumlah besar, dan itu biasanya hanya monoculture atau satu jenis pohon aja, kelapa sawit. Jadi dia langsung air yang itu tidak ditampung dan langsung melintas saja. Jadi itulah yang diharapkan daerah hilirnya untuk dapat menampung air. Nah, kebetulan Kalimantan Barat itu juga ada banyak pertambangan-tambangan. Kemarin gubernurnya bilang ada pertambangan boksit juga itu di sana. Jadi memang sebaiknya pertambangan itu dihijaukan kembali setelah tambang itu. Dan inilah salah satu tugas kita pemerintah untuk kedepannya kita dapat menghijaukan dan mulai menanam jangan monoculture tapi variasi dari pohon selain kelapa sawit. Oke. Nah itu kan mungkin planning jangka panjang gitu yang sudah disampaikan oleh Prof. Edwin. Tapi kalau misalnya kita bicara soal saat ini kemudian puncak ekstrim La Nina, kan tadi Prof. Edwin juga menyebutkan waktunya pendek begitu ya. Nah, apakah untuk meminimalisir dampak banjir ini salah satu solusinya soal modifikasi cuaca ini, Prof, yang sering kita dengar tahun-tahun sebelumnya?
Ya bisa itu, bisa juga. Tapi kalau daerahnya seluas ini, ada 3 provinsi seperti ini, agak susah. Saya dengar malah di Malang juga, daerah Batu juga banjirnya tinggi, dan daerah Garut. Dan terakhir saya dengar Gorontalo juga. Itu daerah, kalau kita jumlah semuanya, sangat banyak sekali daerah yang sebenarnya karena kerusakan daerah tangkapan air. Jadi apa yang dikatakan Pak Jokowi kemarin pagi itu benar sekali, kita harus merestorasi daerah tangkapan air. Oke, itu sekali lagi kalau restorasi penghijauan kita bicara periode yang panjang gitu ya, Prof ya, tidak bisa mungkin seminggu 2 minggu gitu. Ya. Tapi kalau misalnya dalam jangka waktu dekat menghadapi potensi bencana akibat La Nina 2-3 bulan ke depan, mitigasi yang paling tepat apa kira-kira, Prof? Ya mungkin memperbesar air yang mengalir ke hilir, dengan catatan hilir tadi siap menangkap air, karena ada beberapa masa-masanya mereka akan bulan purnama dan pasang tinggi. Nah, kita harus memperhatikan hal tersebut. Jadi kebanyakan daerah tertahan banjirnya juga karena lautnya itu juga pasang tinggi, itu yang harus diperhatikan. Dan juga tadi juga memang aliran air dari sungai-sungai ke arah laut muara itu harus diperhatikan. Jadi memang itu yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat, itu hanya begitu. Baik. Terima kasih Prof. Edwin Aldrian, pakar meteorologi dan klimatologi dari BRIN, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat pagi Prof, sehat selalu. Selamat pagi, ya Mbak Ana.